warisan itu tidak ada pengaruh atau tidak dipengaruhi oleh apakah anak itu durhaka atau tidak, apakah anak itu nurut atau tidak sama orang tua. Kenapa? Karena warisan itu bukan pemberian almarhum. Ya, warisan itu bukan pemberian almarhum. Lalu hak siapa warisan itu? Warisan itu adalah aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang kalau sudah wafat itu sudah harta yang ditinggalkan bukan lagi milik almarhum, ya, tapi kembali milik Allah, dan Allah satu-satunya yang berhak untuk membagi kepada siapa harta diberikan dan berapa bagian masing-masing, dan itu aturannya sudah lengkap dalam Al-Quran dan dalam hadis, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang baik hati, kembali lagi di program kita Kajian Waris Muslim TV. Seperti biasa kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, ya, tentang masalah waris. Mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan bisa mengambil pelajaran dari apa yang akan kita bahas nanti. Baik, langsung saja kita akan masuk ke pertanyaan yang pertama. Silahkan. Baik Ustadz, Assalamualaikum Ustadz Toha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz, sebelumnya saya ingin membacakan pertanyaan jamaah yang masuk ke sosmed Muslim Ustadz. Ya. Pertanyaan pertama itu datang dari Instagram, dari akun bernama Hanifah, domisili Depok. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai warisan. Nenek saya baru saja wafat. Almarhumah meninggalkan harta warisan berupa perkebunan kelapa sawit seluas 1 hektar di Sumatera Barat. Ahli waris terdiri atas 5 orang anak, yaitu 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Saya adalah cucu pertama nenek. Saat pembagian warisan, seluruh ahli waris sepakat tidak memberikan hak warisan kepada anak kelima, karena anak tersebut sering melakukan tindakan kekerasan fisik kepada nenek. Pertanyaan saya Ustadz, apakah boleh para ahli waris mencabut hak waris dari anak yang durhaka tersebut, mengingat perbuatannya sudah melebihi batas? Oke, itu saja? Itu saja Ustadz. Baik. Dari Bu Hanifah Depok, ya, beliau menanyakan tentang kasus waris di mana nenek beliau wafat, ya, kemudian ahli waris yang ditinggalkan ada 3 anak laki-laki, betul ya? Ya, 3 kemudian anak 2 anak perempuan. perempuan. Berarti jumlah anaknya ada 5, ya. Tetapi kemudian semua ahli waris sepakat untuk tidak memberikan kepada anak terakhir, ya, tadi. Ya. Kenapa? Karena pertimbangannya katanya anak ini durhaka sama neneknya, sama almarhumah, ya. Durhakanya gimana sih? Apa tadi ceritanya? Melakukan tindakan kekerasan fisik. Oh, Ustaz. gitu ya. Jadi ya sudah, memang jangankan tindakan fisik, ya. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Wala taqul lahum uffin." Bilang saja kan nggak boleh, bilang saja itu sudah menjadi suatu hal yang perilaku durhaka, apalagi ini tindakan fisik. Tentu ini salah satu dosa besar, ya, durhaka kepada orang tua termasuk nenek gitu. Hanya saja kalau kita bicara warisan gitu, warisan itu tidak ada pengaruh atau tidak dipengaruhi oleh apakah anak itu durhaka atau tidak, apakah anak itu nurut atau tidak sama orang tua. Kenapa? Karena warisan itu bukan pemberian almarhum, ya. Warisan itu bukan pemberian almarhum. Lalu hak siapa warisan itu? Warisan itu adalah aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang kalau sudah wafat itu sudah harta yang ditinggalkan bukan lagi milik almarhum, ya, tapi kembali milik Allah, dan Allah satu-satunya yang berhak untuk membagi kepada siapa harta diberikan dan berapa bagian masing-masing, dan itu aturannya sudah lengkap dalam Al-Quran dan dalam hadis, ya. Dan tidak ada kaitan dengan seberapa besar jasanya kepada almarhum, apakah selama hidup misalnya perlakuannya baik kepada almarhum atau tidak, ya, kecuali kalau membunuh. Nah, kalau membunuh memang ada hadis di mana kalau orang membunuh calon pewarisnya, maka dia tidak mendapatkan warisan dari almarhum yang dibunuh. Tapi kalau kemudian tidak membunuh, ya, kematiannya bukan karena disebabkan oleh pembunuhan, walaupun semasa hidup tadi dia melakukan dosa besar berupa kedurhakaan, ya, secara fisik apalagi gitu, ya, maka ini tidak berpengaruh atau tidak mempengaruhi dalam bagian warisan. Artinya ahli waris yang lain tidak berhak untuk mencabut hak waris dari si anak ini. Kenapa? Karena Allah yang ngasih. Ya, kita sebagai manusia tidak berhak untuk mencabut hak waris yang telah Allah tetapkan.
gitu. Jadi harus kita bedakan antara pemberian manusia dengan aturan Allah gitu. Kalau orang masih hidup, dia berhak untuk memberikan hartanya kepada siapapun. Misalnya neneknya masih hidup ya. Nenek ini berhak untuk memberikan hartanya kepada anak yang nurut, anak yang durhaka nggak dikasih, itu berhak karena itu nenek masih hidup ya. Beliau atau orang itu ketika masih hidup berhak untuk memberikan harta kepada siapapun. Tapi kalau sudah wafat, harta itu bukan lagi milik almarhum. Yang berlaku adalah hukum waris, aturan Allah. Jadi sekali lagi, bukan berdasarkan like or dislike, bukan disebabkan jasa, bukan karena ada yang durhaka kemudian tidak diberikan haknya, enggak ya. Sekali lagi, warisan bukan pemberian dari almarhum, tapi ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan diberikan hak waris, mungkin dia bisa mikir gitu ya, selama ini ya saya durhaka, tapi saya dapat warisan dari orang yang pernah saya durhakai gitu. Mudah-mudahan dengan begitu dia taubat gitu ya, dia kemudian mendoakan almarhumah gitu ya, yang telah meninggal dan dengan cara diberikan hak warisnya. Takutnya kalau malah sudah mendurhaka nggak diberikan hak waris juga, dia malah tambah jahat gitu ya, dia malah tambah dendam sama keluarga yang lain gitu ya. Maka tetap diberikan haknya gitu ya, mudah-mudahan dengan begitu dia bisa insaf ya, bisa kembali kepada jalan yang benar. Baik Ustadz, sebelum lanjut nih, ini masih ada lanjutan cerita dari Hanifah nih Ustadz. Ya. Anak kelima tersebut merasa tidak terima dengan sikap seluruh kakaknya yang menghilangkan hak warisnya. Karena menurutnya, penganiayaan yang pernah dilakukan di masa lalu tidak sampai menyebabkan ibunya wafat, melainkan hanya luka-luka ringan. Anak kelima itu juga berdalih, apa yang dilakukannya di masa lalu hanyalah emosi sesaat dan sudah dimaafkan oleh almarhumah nenek 2 minggu sebelum wafat. Merasa tidak terima dengan pencabutan hak waris secara sepihak, anak tersebut langsung mengajukan gugatan ke pengadilan, Ustadz. Pertanyaan saya, Ustadz, jika terbukti bersalah, apakah bagian miliknya akan langsung dibagikan kepada ahli waris lain? Dan bagaimana prosedur Islam dalam menentukan gugurnya atau tidaknya hak waris seseorang? Oke. Jadi begini, tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa sikap yang kurang baik itu tidak kemudian menghalangi hak waris ya. Hanya ada 3 hal saja yang bisa menggugurkan hak waris. Jadi ketika dia itu misalnya anak kandung, istri, suami, atau orang tua, dia sebetulnya kan ahli waris. Tetapi ada hal yang bisa menggugurkan hak waris dia. Apa itu? Ada 3. Pertama, karena berbeda agama, ya, perbedaan agama. Misalnya orang tuanya muslim, ya mu'alaf, anaknya ada yang belum mu'alaf, maka anak yang belum mu'alaf ini dia tidak berhak menerima warisan secara hukum Islam. Yang kedua adalah pembunuhan. Jadi kalau ada ahli waris yang membunuh pewarisnya, ya, ada seorang istri menikah dengan suami dengan harapan mengambil hak warisnya, tapi kemudian ditunggu mati, nggak mati-mati gitu suaminya itu ya, akhirnya dibunuh juga gitu supaya mendapatkan hak waris, maka dia tidak berhak menerima warisan. Yang ketiga, perbudakan ya. Jadi zaman dulu masih ada budak ya di masa Rasulullah. Ketika seorang itu menjadi budak, menjadi hamba sahaya, maka dia tidak bisa menerima warisan dari keluarga atau kerabat yang meninggal. Karena budak itu adalah aset zaman dulu itu ya. Budak itu setengah hewan, setengah manusia gitu. Dibilang hewan dia berakal, punya otak gitu ya. Dibilang manusia dia bisa diperjualbelikan zaman itu. Maka secara kepemilikan harta, budak itu tidak bisa memiliki harta karena dia sendiri adalah harta milik tuannya. Maka Islam datang salah satunya untuk menghapuskan perbudakan gitu ya. Nah, zaman sekarang alhamdulillah sudah tidak perbudakan. Jadi tinggal 2 tuh, perbedaan agama atau pembunuhan. Selain daripada itu tidak kemudian bisa menggugurkan hak waris. Ketika dia misalnya adalah ahli waris yang terdaftar, dia hidup saat pewarisnya wafat, kemudian dia tidak berbeda agama ya, dia tidak membunuh calon pewarisnya, maka dia berhak menerima harta warisan. Dia tidak terhijab ya, maka itu cukup menjadi syarat. Dan hal-hal yang di luar itu tidak berpengaruh ya, bagaimana sikap selama masih hidup, bagaimana kemudian bakti dia kepada orang tuanya ketika masih hidup, itu tidak dipengaruhi ya, atau tidak berpengaruh dalam masalah pembagian warisan. Sekali lagi, karena bagi waris itu bukan dari almarhum, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu benar-benar bisa menjawab ya. Ada lagi? Baik Ustadz, ini ada pertanyaan lagi Ustadz dari Instagram Ya. oleh Fakih domisili Surabaya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan tentang pembagian warisan dalam keluarga saya. Orang tua kami sudah wafat sejak tahun 2023. Mendiang orang tua kami meninggalkan harta warisan berupa 2 unit rumah, masing-masing seluas 500 meter persegi.
Selain itu, mereka juga mewarisi sebuah usaha, toko sembako yang sampai hari ini masih berjalan. Ahli waris terdiri atas 1 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Saya adalah anak kelima. Saat ini, 4 kakak saya tengah berselisih paham tentang pembagian harta warisan. Kakak nomor 3 dan 4 bersikeras untuk menjual seluruh aset warisan untuk kemudian dibagi sesuai syariat Islam. Lain halnya dengan kakak nomor 1 dan 2 yang ingin mempertahankan rumah dan usaha tersebut. Mengingat seluruh aset tersebut menyimpan banyak kenangan dari orang tua. Kedua kubu sama-sama merasa paling benar, Ustadz. Pertanyaan saya, Ustadz, sebagai adik, sikap apa yang harus saya lakukan agar kedua kubu tidak saling memaksakan kehendak masing-masing dan kembali pada ketetapan syar'i, karena saya tidak mengharapkan ada perpecahan antara keluarga. Oke. Jadi harta warisannya tadi ada sebuah rumah ya, dua unit rumah. Ya. Yang mana masalahnya adalah di sini ada sedikit pertentangan di antara para anak, di mana sebagian anak pengen rumah itu dijual supaya uangnya bisa dibagi. Ya. Anak yang lain mengatakan tidak mau dijual. Kenapa? Karena ini rumah kenangan. Ya, banyak memori indah dengan almarhum ketika masih hidup gitu. Sulit untuk kemudian dilepas gitu ya. Nah ini memang sering terjadi begitu ya di banyak keluarga gitu. Apalagi misalnya ada almarhum ini pernah berwasiat sebelum meninggal, tolong ini rumah jangan dijual gitu. Nah, bagaimana sikap yang benar ya sesuai dengan syariat Islam dalam menyikapi hal seperti ini gitu ya. Jadi sebetulnya bagi waris itu memang tidak harus dijual gitu ya. Membagi waris itu hanya sebetulnya memecah hak milik saja. Jadi rumah ini tadinya misalnya 100% milik almarhum gitu kan. Maka sepeninggal beliau hak miliknya dipecah ya. Misalnya ini ada berapa nih, 1 anak laki-laki, 4 anak perempuan ya. Berarti kan kalau secara hukum waris 2 ditambah 4/6. Jadi sahamnya dipecah 6 tuh. Anak laki-laki dapat 2/6, anak perempuan dapat 1/6 satu orangnya. Jadi ya sudah, itu sudah sebagai waris tuh. 2/6 atau 2/6 sama dengan 1/3 ya. Jadi 1/3 untuk milik anak laki-laki, kemudian 1/6 milik anak perempuan. Sahamnya gitu. Jadi dibagi, sahamnya dipecah 6. Saham dipecah 6 bagian. Jadi 6 lembar saham lah gitu kira-kira ya. Dipecah jadi 6 lembar saham gitu. Yang anak laki-laki dapat 2, anak perempuan dapat 1 gitu ya. Nah, setelah itu selesai ya sudah, itu bagi waris sudah wassalam gitu ya, sudah selesai. Nah, urusan nanti siapa yang mau menempati, apakah mau dijual ya, itu memang terserah para ahli waris. Itu dibahas dalam RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Yang penting sahamnya sudah dibagi gitu kan. Nah, maka misalnya ada sebagian mau menjual, ada sebagian nggak mau menjual, gimana titik temunya gitu. Bisa saja misalnya yang butuh uang dia jual saja saham dia gitu kepada ahli waris yang tidak mau menjual. Oke, kalian tidak mau jual, tapi saya butuh uang, gimana dong solusinya? Ya sudah, kalau begitu tak bayarin deh saham kamu berapa. Misalnya yang mau pengen jual itu misalnya anak perempuan 1 nih misalnya, yang lain nggak mau jual. Ya sudah, saham anak perempuan kan tadi 1/6 ya. Ya sudah, 1/6 dari nilai rumah ini berapa sih? Maka di appraisal dulu tuh rumah ini sekarang berapa harganya. Misalnya rumah ini harganya 6M gitu ya, atau 600 juta lah gitu ya. Berarti 1/6-nya berapa? 100 juta. Oke, ada nggak yang mau bayarin 100 juta? Bayarin saham saya. Oke, kalau gitu saya bayarin deh yang anak laki-laki misalnya. Tadi kan anak laki-laki dapatnya 2/6. Begitu dia beli saham anak perempuan berarti kan jadi berapa? Jadi 3/6 saham dia. Yang anak perempuan sudah melepaskan kepemilikannya di rumah itu. Selesai masalah gitu. Jadi bisa kemudian dicari titik temunya gitu. Ketika ada sebagian yang butuh uang, sebagian nggak mau menjual, berarti kan konsekuensinya yang nggak mau jual ini dia bayarin harusnya hak ahli waris yang dia butuh uangnya gitu. Dengan cara dibagi sahamnya dulu sebagaimana sesuai dengan porsi hukum waris gitu. Di appraisal gitu, harganya berapa kira-kira. Ya sama keluarga lah bisa nego sedikit gitu ya. Misalnya jangan 100 juta deh, misalnya potong jadi 60 juta atau 50 juta setengah harga, kan bisa dibicarakan gitu kira-kira begitu ya. Begitu kira-kira sikap yang baik seperti itu. Yang penting dibagi. Kalau sudah dibagi ya selebihnya tergantung daripada kesepakatan gitu. Oke, baik Ustadz. Ternyata ini masih ada lanjutan cerita dari Fakih domisili Riau. Sampai hari ini harta warisan mendiang orang tua kami belum kunjung dibagikan, Ustadz. Bisnis usaha sembako mulai mengalami penurunan keuntungan.
Begitu pula dengan keadaan rumah yang menjadi rusak karena tidak ada yang merawat. Ditambah lagi, kakak nomor 1 sudah mulai pikun dan kakak nomor 2 sudah mulai sakit-sakitan. Melihat kondisi yang sudah seperti itu, kakak nomor 3 dan 4 langsung mengambil alih usaha sembako dan salah satu rumah untuk dibagi berdua saja, Ustaz. Sebagai ahli waris laki-laki, saya tidak terima dengan sikap kedua kakak saya yang telah membagikan ahli waris yang lain, merugikan ahli waris yang lain termasuk saya. Pertanyaan saya, Ustadz, apakah boleh saya sebagai anak laki-laki satu-satunya langsung mengambil alih untuk melakukan pembagian waris sesuai syar'i demi ketentraman keluarga besar? Ya sekali lagi bahwa kalau misalnya ada kemaslahatan untuk tidak dijual, ya nggak masalah tidak dijual. Yang penting dibagi, jangan dikuasai oleh sebagian ahli waris. Misalnya tadi toko sembako gitu. Toko sembako misalnya dia menghasilkan. Kalau misalnya ada perasaan sayang kalau dijual, ya menghasilkan produktif ya, maka ya tadi cukup dijual dibagi sahamnya aja, setiap ada keuntungan dibagi sesuai saham masing-masing. Jangan kemudian ada sebagian ahli waris yang menguasai. Nah ini banyak kasus begitu ya. Kadang-kadang ada rumah nih nggak dibagi waris, tapi ada salah satu ahli waris yang menempati gitu bertahun-tahun. Ketika mau dibagi, yang menempati ini merasa selama ini dia yang ngurus gitu. Yang lain juga mengatakan, oh kamu kan selama ini tinggal di situ juga harusnya nyewa ke kita, kan itu milik bersama gitu. Jadi akhirnya kan nggak ketemu nih. Kenapa? Karena nggak dibagi dari awal. Coba kalau dari awal dibagi sahamnya, oke, toko sembako ini nggak usah dijual nggak apa-apa, tapi sahamnya jelas ya, sesuai dengan porsi waris masing-masing. Siapa operatornya, siapa yang mau menjalankan, itu disepakati oleh semua ahli waris. Jangan malah dikuasai oleh salah satu pihak, berarti dia memakan harta secara batil. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta di antara kalian secara batil. Nah, secara batil itu bukan hanya dengan mencuri, merampok, menipu gitu ya, tapi juga bisa dengan memakan hak waris orang lain. Jangankan rumah gitu ya yang luas ya. 1 jengkal tanah saja yang kita ambil secara tidak hak itu, kata Rasulullah, itu akan menjadi 7 lapis bumi akan ditimpakan kepadanya nanti di hari akhir gitu ya. Nah itu yang kita khawatirkan. Jadi lebih-lebih dosa yang lainnya selain memakan harta secara batil adalah memutus silaturahim. Karena pasti kalau dikuasai kan yang lain nggak terima. Yang terjadi apa? Akhirnya antar saudara kemudian putus hubungan silaturahim ya. Padahal kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Jadi makanya menyambung silaturahim itu hal yang wajib dalam Islam, harus dijaga. Jangan gara-gara urusan harta ini silaturahim jadi putus itu. Artinya kita mencari hal yang sifatnya sementara, mengorbankan hal yang sifatnya kewajiban dalam syariat gitu, ya. Yang konsekuensinya berat. Ini la yadkhulul jannata, kata Rasul, tidak akan masuk surga gitu. Orang yang memutus silaturahim gitu. Ya, kalau tidak masuk surga berarti masuk kemana? Kan nggak ada tempat ketiga ya, pilihannya cuma surga atau neraka gitu. Nah ini yang harus kita perhatikan ya. Jangan sampai gara-gara hal yang sifatnya sementara, harta yang tidak akan kekal abadi ya, tidak akan kita bawa mati itu kemudian jadi rebutan ya, yang melahirkan dosa berikutnya yaitu memutus silaturahim gitu. Jadi itu pesan saya kepada semua yang menyaksikan, para pemirsa di rumah dan dimanapun Anda berada. Jadi pastikan ya kita membagi hukum warisan dengan cara yang benar, sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan harta warisannya membawa keberkahan untuk keluarga di dunia maupun di akhirat. Mungkin itu dulu untuk segmen kita kali ini. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya.